soalnya ini udah sesuai kisi-kisi ya. Yang pertama itu menentukan interaksi muatan. Jadi soalnya itu bakal diketahui muatannya, terus diketahui juga dia plus atau minusnya. Tinggal kalian simpulin aja pakai aturan kalau plus minus itu tarik menarik, kalau plus plus itu tolak menolak, atau yang sejenis itu pasti tolak menolak kayak gitu. Yang nomor 2 itu kisi-kisinya besar dan arah gaya kolom pada muatan yang segaris. Contohnya kayak gini. Nah, diketahuinya seperti ini, terus R-nya diketahuin, lalu ditanyanya ini. Tapi kita nggak tahu kan gambarnya kayak gimana, makanya kita harus gambar dulu. Nah, trik buat gambar yang segaris ini, biar dia ada resultannya itu, kalau misalkan dia sejenis, ada yang sejenis kayak min atau plus plus, itu ditaruhnya di tengah-tengah. Kalau misalkan dia beda, plus min plus. Nah, kayak gini itu kalian taruh yang ininya di luar di luar muatan. Jadi misalkan ini plus, ini itu min, ini plus. Nah, ini angkanya adalah 2, ini adalah 4. Nah, kalian taruh si plus tadi di dekat dengan muatan terkecil. Ini kan kecil, berarti kalian taruh muatannya di sini seperti itu. Menentukan muatan terkecil atau terbesarnya itu dilihat dari angkanya doang ya, tanda-tandanya nggak usah dihirauin. Karena ini soalnya sama, makanya dia ditaruhnya di tengah. Udah, lalu ditentuin dulu F-nya. Kalau ke sini berarti dia F13, kalau ke kiri dia F12. Cari dulu masing-masing F-nya pakai kakiku rata-rata. Ini nemu yang F12, lalu F13 juga sama. Jangan lupa dirubah ya bentuk satuannya. Lalu F1-nya itu kan ini arahnya beda nih, ke kanan sama ke kiri. Berarti resultan gayanya itu dikurang. Nah, F12 dikurang, dikurang F13. Nah, hasilnya kan negatif nih. Tapi kalian nentuin arahnya itu bukan dilihat dari negatif atau positif si hasilnya, tapi lihat dia mendapatkan hasil ini tuh dari F yang mana yang paling besar. Nah, min 81,25 kali 10 pangkat min 1 itu kan dihasilin karena si F13 nya terbesar. Berarti arah F1 nya ini ngikutin yang F13. F13 ke kanan kan, ini ke kanan, berarti F1 nya juga arahnya ke kanan. Kayak gitu cara nentuin arah. Jadi bukan dilihat plus minusnya kayak kanan kiri gitu, tapi dilihat yang paling besar tuh yang mana, kayak gitu. Terus nomor 3 kisi-kisinya adalah nomor 3 gaya kolom pada suatu medium. Pertama A-nya itu adalah F di udara. Masukin pakai kakiku rata-rata dapat segini. Lalu cari F di medium, itu F di udara dibagi sama permitivitas relatif. Nah, ini udah diketahui di soal kan, kalau ininya 2. Lupa di sini. Nah, ini 2. Jadi tinggal dibagi aja F di udara hasil yang A dibagi sama ER yang udah diketahui di soal. Seperti itu. Nomor 4 kisi-kisinya adalah besar dan arah gaya kolom pada muatan yang membentuk sudut.
Contohnya ada persegi, lalu muatan uji di tengah. Muatan uji selalu positif ya. Nih, ini kebetulan, nggak kebetulan sih, emang dibuatnya Q-nya sama biar perhitungannya dikit. Dibuat sama, terus tulis dulu yang diketahui semuanya, lalu gambar. Ini adalah bentuk sederhana dari ini. Ini adalah bentuk sederhana dari ini. Ini 1, 2, 3. Nah, 2 bentuk sederhana dari 1 dan 3 adalah bentuk sederhana dari 2. Lalu sudah tahu bentuk gambar paling sederhananya, kita cari jarak. Jaraknya ini diketahuinya kan 20 cm. Tapi 20 cm itu dari semuanya kan, dari sini. Nah, sini itu 20 cm. Ini 20 cm. Berarti kita bisa tahu yang miringnya. Nih, pakai Pitagoras. 20 akar 2 kan jadinya. Karena kita cuman butuhnya setengahnya, ini setengahnya, berarti ini dibagi 2. Jadi hasilnya 10 akar 2. Ini perhitungannya di sini. Kok segini sih hasilnya di sini? Nah, salah ya guys. Maafin. Betul kok. Betul. Yes. Karena ini dalam bentuk cm. Ini dalam bentuk m-nya jadi kayak gini. Oke, tinggal dimasukin aja. Karena ini muatannya sama, berarti ininya F-nya akan sama. FP1 ini FP1 dia akan ke sini karena dia ini positif dan negatif tarik menarik. FP2 ke sini dia tarik menarik juga. FP3 akan mengikuti juga sejalan karena mereka tolak menolak. FP4 juga tolak menolak, jadi bentuknya kayak gini kan. Tuh udah ditandain FP4 gini-gini. Ini nilainya sama. Lalu setelah itu kita cari F dengan arah yang sama. Kalau ke sini kan ada F2 sama 3, kalau ke sini ada F1 sama 4. Kita cari dulu FP2-nya adalah pakai kakiku rata-rata lagi, udah ditemuin ya. Lalu kita cari FP23 akan sama dengan F23 akan sama dengan F14. Tinggal ditambahin aja. Ini maksudnya adalah F2 plus F3 kayak gitu ya. FP2 plus FP3. Nah, udah dapet hasilnya adalah ini, lupa diituin 144 dikali 10 pangkat min 1. Dimasukin ke rumus ini karena kan dia membentuk sudut nih di sini. Makanya pakai rumus yang ada akarnya. Dimasukin jadi seperti ini, arahnya ke atas karena bentuknya kan kayak gini. Dia ke sini. Nah, si FP-nya kan ke sini. Berarti arahnya ke atas. Kayak gitu. Yang nomor 5 kita bahas pakai soal ibunya aja karena soal yang aku bikin nggak bisa dihitung ternyata. Nih, yang nomor 3 ya. Diketahuin Q1, Q2 seperti ini. Lalu ditanya letak Q3 min 0,1 mikrokolom supaya F-nya 0. Di kisi-kisi sebenarnya E-nya 0, tapi sama aja sih rumusnya. Paling cuma beda di bagian ini. Kayak gitu. Tapi cara ngerjainnya sama aja. Nah, kita gambar dulu. Ini kan positif dan positif. Sedangkan muatan yang kita mau cari negatif, berarti dia diletakin di tengah karena ini positif sejenis. Nah, ini di tengah. Lalu diketahui jarak antara Q1 sama Q2 adalah 21 kali 10 pangkat min 2 M. Berarti jarak muatan yang mau kita cari alias Q3
sama Q1 itu kan X nggak diketahuin X. Nah, jarak yang kita cari sama Q2 0,21 dikurang X. Kenapa begitu? Karena kan total semuanya 0,21. Sedangkan ini udah ada X, berarti 0,21 dikurang X. Seperti itu cara nyari jaraknya. Lalu kita tentukan dulu F-nya. Ke sini berarti F32, ke sana berarti F31. Nah, supaya F3-nya sama dengan 0, berarti dibuat jadi seperti ini, sehingga menghasilkan F3 sama dengan F31 sama dengan F32. Dirubah bentuk F31 F32 menjadi rumus-rumusnya, lalu K-nya bisa dicoret karena nilainya sama, Q3-nya bisa dicoret karena nilainya sama juga. Lalu didapatkan hasil 40 kali 10 pangkat min 9 per X kuadrat. Ya, karena kan R13-nya di sini adalah X kan, dikuadratin jadi X kuadrat. Lalu R23 di sini adalah 0,21 dikurang X dikuadratin. Ini perlu dihilangkan akarnya, diakarkan dulu supaya pangkat si X-nya itu hilang. Dihasilkan hasil seperti ini. Hilangkan ininya, pangkatnya, lalu kita kali silang. Kita kali silang ini ke sini, ini ke sini. Ini kan ada 21 kali 14 min 2 min X. Ini dikaliin semua kedua. Jadi hasilnya 42 kali 10 pangkat min 6, karena 10 pangkat min 4 kali 10 pangkat min 2 hasilnya 10 pangkat min 6. Lalu hasil dikali dengan min X-nya adalah min 2 kali 10 pangkat min 4X. Yang ini menghasilkan 10 pangkat min 4X. Yang XX disatukan, lalu X-nya bisa dicari dengan ini pindah ke sini jadi pembagian. Didapatkan X-nya adalah 0,14. 0,14 itu masih X. X berarti dia jarak dari Q1 ke Q3. Sekarang kita cari jarak dari Q1 ke Q3 itu sama dengan 0,14. Berarti kalau dari Q3 ke Q2 adalah 0,21 kurang X. Jadi 0,21 oh no, 0,21 sebentar. Q3 ke Q2 sama dengan 0,21 dikurang 0,14. Hasilnya adalah 0,7. Nah, disimpulkannya adalah Q3 diletakkan sejauh 0,14 dari Q1 di sebelah kanan. Ini Q3 sejauh 0,14 dari Q1 di sebelah kanan. Ya, benar. Lalu dan 0,7 dari Q2 di sebelah kiri. Nah, kayak gitu buat kesimpulan untuk yang soal seperti ini. Nomor 6 itu soalnya flux ya, yang flux aja yang dikerjain karena kisi-kisinya yang flux. Diketahui persegi dengan sisi 3 cm dirubah dulu jadi M menjadi 3 kali 10 pangkat min 2 M. E-nya atau kuat medan listriknya 10 N per kolom. Kita cari luasnya dulu. A sama dengan, kalau persegi kan sisi kali sisi, berarti 3 kali 10 pangkat min 2 kali 3 kali 10 pangkat min 2 adalah 9 kali 10 pangkat min 4 M kuadrat. Searah bidang. Nah, searah bidang berarti dia kayak gini. N ini adalah aliran listriknya, lalu ini adalah N-nya, karena N kan selalu tegak lurus terhadap bidang, dia N-nya. Berarti sudut di sini itu 90 derajat.
Sehingga cos 90 derajat adalah 0. Jadi hasilnya adalah 0 WB. Ya, tegak lurus gambarnya akan seperti ini. Ini N-nya, lalu ini ada wow. Ini itunya aliran listriknya, sudutnya 0 kan, 0 derajat. Cos 0 derajat itu adalah 1. Sehingga didapatkan hasil 9 kali 14 min 3 WB. Nah, kalau diketahui bentuk sudut, gambarnya akan menjadi seperti ini. No, jangan. Nah, sudut ini kan bidangnya. Ini bidang ya, maksudnya. Ini adalah si listriknya. Nah, diketahuinya adalah sudut terhadap bidang. Berarti si 37 itu dia ini. Tapi ini tuh yang 37 bukan yang kita masukin ke dalam, bukan yang kita masukin. Kok ini salah guys, ini harusnya bukan yang kita masukin ke dalam perhitungan, tapi yang kita masukin adalah sudut di sini. Berapa ini? 90 dikurang 37 sama dengan 53. Berarti ini sudutnya adalah 53. Karena sudut di flux itu adalah sudut antara N dengan si E-nya. Nah, nih, ini kan E-nya, ini E-nya, ini N, berarti sudutnya yang 53. Ini harusnya cos 53. Pantas tadi kayak aneh-aneh gitu. 53. Ini kalian harus hafalin aja sih. Cos 37 berapa, cos 53 berapa. Cuma nambah itu doang dari yang harusnya. Cos 53 adalah 3/5. Berarti ini harusnya 3/5. Lalu 18 kali 3 sama dengan 54 kali 14 min 4 WB harusnya ya. Nah, ini juga nih ini bidangnya, lalu ini adalah ini masih bidang, ini adalah E-nya, dan ini adalah N-nya, ini N. Nah, sudut di sini 30, berarti sudut di sini 90 dikurang 30, 60. Hanya yang dimasukin cos 60. Cos 60 setengah. Coret-coret jadi 45, dihasilkan seperti ini. Kayak gitu ya, guys. Lalu yang nomor terakhir adalah medan listrik, potensial listrik, dan energi potensial listrik. Medan listrik itu E, of course E, lalu potensial itu V, dan EP itu energi potensial. Kalau pertama, kalau udah diketahuin dan ditanya, kita gambar dulu gambar dulu gambarnya. Nah, Q1 positif, Q2 negatif, Q3 positif. R-nya udah diketahui ya, ini adalah R dari Q1. Nah, makanya ini 2, ini 4. Lalu ada titik P yang jaraknya 1 meter dari Q1. Berarti aslinya ini total di titik P. Di titik P. Berarti kalau kita mau cari dengan syarat di titik P, kita harus cari dulu R terhadap titik P-nya. Kalau si Q1 terhadap titik P kan bedanya 1. Q2 terhadap titik P tinggal 2 dikurang 1, 1. Q3 terhadap titik P 4 dikurang 1 jadi 3. Kayak gitu. Lalu masukin ke rumus E, kaki, rata-rata, G-nya 1. Dapatkan hasil seperti ini seperti ini, dan ini seperti ini. Jadi didapatkan hasil 46 kali 10 pangkat 3 N per C kolom. Nah, kalau
potensial listrik itu dia potensial listrik sama energi potensial itu dia besaran skalar, sehingga tanda atau nilai ini harus dimasukin ke perhitungan. Jadi Q1 plus, Q2 negatif, Q3 plus. Dihitung aja pakai kaki rata, didapatkan hasil seperti ini. V totalnya tinggal dijumlahin ya. 18 kali 10⁻³ dikurang, jadinya 27 kali 10⁻³ tambah 3 kali 10⁻³ Nah, 21 kurang 27 sama dengan 6 kali 10⁻³ Seperti itu. Lalu EP ini rumusnya adalah K, ini rumus asli ya, Q per R. Nah, kaki R ini sebenarnya kan V. Jadi EP berubah bentuknya menjadi Q kali V. Q ini adalah muatan uji yang diketahui di soal. Nilainya plus 1 mikrokolom. Dirubah ke kolom kan. Terus V-nya adalah min 6 kali 10⁻³ dari ini. Dihitung didapatkan hasil min 6 kali 10⁻³ Joule. Terus tadi ada pertanyaan bedanya muatan listrik lalu potensial listrik dan energi potensial itu apa? Muatan listrik ya muatan si listriknya Q gitu. Potensial listrik itu potensial per satuan muatan di suatu titik dalam medan listrik. V satuannya volt, ini satuannya coulomb, ini satuannya volt. Nah, energi potensial itu ya energi potensial energi yang tersimpan dalam sistem muatan listrik ya. EP ininya adalah Joule. Soal yang muatan sudut itu bisa juga bentuknya segitiga. Misalkan ini contohnya adalah segitiga sama sisi. Pertama, tentuin dulu sudutnya. Kalau sudut sama sisi udah pasti ini 60, ini 60, ini 60 ya. Lalu ini yang ditanya adalah F3 alias F di Q3. Nah, cari dulu ininya F3 terhadap Q2 kan tarik menarik. Ini F32. F1 sama Q1 sama Q3 akan hasilkan seperti ini. Aduh, dia tolak menolak F31. Nah, berarti si F3 ada di tengah-tengah F3. Pertama kita cari dulu sudut yang ininya. Kalau misalkan ini 60, berarti dia 120. Kenapa? Lihat, ini adalah garis lurus kan? Garis lurus sudutnya 180. Berarti kalau udah dipakai 60 di bagian sini, tinggal dikurang 60 dengan 120. Seperti itu. Lalu kita masukkan rumus kakiku rata-rata, dapatkan hasil 40N. Yang F31 juga sama, hasilnya adalah 40N. Berarti ini sama dengan F31 juga sama dengan 40N. Nah, kita masukkan ke rumus F totalnya pakai yang akar lalu ada cosnya. Yang ini sebentar. Nah, rumus yang ini cos tetanya itu pakai yang theta 120. Cos 120 itu adalah 180 dikurang 60 kan, jadi 120. Berarti cos 120 ini sama aja kayak cos 60, tapi dia di kuadran 2, berarti ada min di depan setengahnya. Ya, masukin angkanya menjadi 40 akar 2 plus 40 akar 2 plus 2 kali 40 kali min setengah. Nah, ini adalah akar 1600
tambah, ini bisa dicoret jadi 20, 40 kali, tetap aja sih hasilnya, tapi ini jadinya kurang, dikurang 1600, jadi hasilnya adalah 0 n. Yay.